Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini ada dua power supply atau charger yang sudah dimodif untuk baterai LiFePo 4. Ini kebetulan baterai yang saya pakai untuk ngetes 80 ampere. Pesanan dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Sedangkan charger ini pesanan dari Bali dan dari Jawa Barat. Ini kita tes sebelum dikirim ya. Di sini sudah saya tandai plus 0,1 volt, di sini plus 0,2 volt. Jadi display yang ditampilkan di sini itu ada selisih sekian volt ya. Jadi sebagai patokan. Dan patokannya adalah saya menggunakan ini multimeter digital. Kita langsung coba. Yang pertama kita colok dulu untuk plusnya, kemudian untuk minnya. Di sini menunjukkan 13,1 volt, artinya realnya adalah 13,3 volt ya. Jadi charger ini sudah saya modif. Di sini kipas belum menyala, indikator juga belum menyala, hanya voltmeter ini menunjukkan tegangan baterai. Dan untuk sebagai penanda bahwa charger ini bekerja, nanti lampu indikator dan kipas ini akan menyala. Kalau bawaannya sebelum dimodif, kipas dan lampu ini otomatis menyala ketika dicolok ke baterai, meskipun kabel ini tidak kita colok ke listrik. Jadi agak rancu ya, apakah sudah bekerja apa belum chargernya. Makanya saya modif dan kita coba berapa watt daya konsumsinya atau daya chargingnya. Ya, terlihat di sini 340 watt yang masuk ke baterai. Kita cek ampernya. Ya, di sini sudah menunjukkan DC ampere. Kita coba lihat 20 ampere ya. Jadi charger ini mengecas baterai LiFePo 4 80 Ah dengan arus 20 ampere. Jadi masih sangat aman ya, dan juga relatif cepat dibanding charger lainnya. Dan seringkali banyak pertanyaan, kalau charger ini dipakai untuk ngecas aki gimana? Ya bisa, cuman aki yang berapa ampere dulu ya. Kalau 10 ampere mungkin masih aman, tapi kalau akinya cuman kalau 100 ampere mungkin masih aman. Tapi kalau hanya 10 ampere sedangkan arus yang dikeluarkan oleh charger ini 20 ampere, ya dipastikan cepat penuh tapi juga akan cepat soak, karena aki tidak didesain menerima arus charging yang besar ya. Idealnya kalau aki 10 ampere ya dicas dengan arus 3 ampere. Itu menjawab pertanyaan teman-teman. Terus speknya ini 30 ampere bisa sebenarnya ya, 30 ampere, cuman ya mungkin hitungan detik akan jebol transistornya. Jadi di sini saya modif, saya limit di 20 ampere atau sekitar 350 watt, sehingga ada ini ya, rentan yang aman bagi transistor untuk
bekerja sehingga dia tidak overheat atau overload yang dapat menyebabkan transistornya jebol. Dan ini kalau kita pegang hangat ya, tidak akan sampai membuat transistornya mati. Dan ada juga banyak yang bertanya, bagaimana kalau full, tandanya apa? Apakah ada cut off-nya? Ini sudah di set di 14 volt. Kalau baterai ini voltasenya sudah 14, jadi kan sama dengan output dari chargernya. Maka karena tegangan sudah sama, tidak akan ada arus yang mengalir karena sudah seimbang. Seperti kita tahu, arus itu mengalir dari tegangan yang rendah ke tegangan yang dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Atau teman-teman juga bisa merasakan dari ini ya, kalau masih hangat seperti ini, oh ini berarti masih ada pengisian, masih ngecas. Kalau sudah dingin, arusnya mendekati 0 dan dia sudah penuh. Dan lebih akurat lagi kalau punya wattmeter seperti ini ya. Wattmeter ini tidak terlalu mahal tapi banyak sekali manfaatnya. Jadi kita bisa pantau berapa wattnya, dan ketika dia sudah hampir penuh, watt ini akan berangsur-angsur mengecil sampai di rentang di bawah 10 watt ya. Sama seperti ketika tanpa beban. Ini saya akan lepas, kita akan lihat. Nah, turun ya. Nah, sekitar 6 watt daya standby dari charger ini. Jadi nanti kalau penuh, meskipun ini kita colok, baterai ini sudah penuh, sini akan menunjukkan 6 watt. Nah, itu artinya sudah penuh. Tapi kalau tidak punya wattmeter ya cukup dirasakan saja. Kalau sudah dingin berarti sudah full. Sekarang kita tes yang kedua. Bisa copot dulu. Oh ya, dan ini sudah aman ya kalau kita short tanpa sengaja. Nah, dia cut off. Kita lepas, dia akan on kembali. Ya, kalau tidak ada limiternya, kalau tidak kita modif, ya biasanya sih transistornya mati. Oke, cukup. Sekarang yang kedua. Setiap pesanan yang saya rakit pasti saya tes terlebih dahulu ya, untuk meminimalisir adanya kerusakan atau ketidaknormalan dalam fungsinya. Meskipun demikian, terkadang ketika sudah sampai ke tangan pembeli itu ada beberapa kasus ya, tidak berfungsi atau tidak bekerja. Ya, kirim balik saja, nanti saya akan perbaiki tanpa perlu penambahan biaya kecuali ongkos kirim. Oke, nah di sini ini selisihnya hanya 0,1 volt ya. Kita coba lepas dulu. 13,2 berarti realnya adalah 13,3, sama seperti yang tadi ya. Masih 0 watt. Coba saya lepas dulu. Standby di 6, oh ini 7 ya, 7 watt. Dan di sini 13,9. Selisih 0,1 artinya realnya 14 volt. Sekarang kita coba cas berapa watt dia bisa mengisi. Ya, 350. Turun, kita tunggu stabil di berapa ya, 345 watt. Masih turun lagi, 343. Kita coba cek ampernya berapa.
21 ampere. Berapa ini? Iya, 21 ampere. 340 watt ya. Sama kalau kita pegang ini pasti hangat karena transistornya bekerja. Oke, cukup ya saya kira untuk pengetesannya. Kita langsung saja kirim kepada pemesan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.